Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas online, channel yang memberikan informasi tentang video pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun berada. Sebelum kita membahas materi pada video ini, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu, yaitu saya Adi Wibowo sebagai guru mata pelajaran IPA di MTS Al-Holil NU Berau dan juga sebagai konten kreator dari channel kelas online mengucapkan selamat Hari Santri 22 Oktober 2019. Semoga santri semakin jaya, semakin cerdas dan dapat menjawab tantangan dari perkembangan zaman. Di video ini kita akan membahas mengenai pewarisan sifat atau hereditas. Pewarisan sifat atau hereditas. Pewarisan sifat atau hereditas. Materi ini sangat sering sekali keluar di ujian nasional. Sangat sering sekali. Dan kebanyakan para siswa tidak paham mengenai konsep dari pewarisan sifat atau hereditas itu sendiri. Pada proses pewarisan sifat atau hereditas berarti terjadi proses pewarisan sifat dari induk ke anak. Dalam hal ini adalah keturunannya. Bisa sifat yang tampak, misalnya kayak bentuk rambut, kemudian kulit, atau mungkin sifat-sifat lainnya. Seperti itu. Proses pewarisan sifat ini dikendalikan oleh jadi pewarisan sifat atau hereditas ini dikendalikan oleh yang dikenal dengan istilah materi genetik. Jadi pewarisan sifat atau hereditas itu dikendalikan oleh materi genetik. Yang mana materi genetik ini ada di dalam kromosom. Jadi materi genetik itu ada di dalam kromosom. Di mana? Yaitu di inti sel kelamin. Inti sel kelamin, baik itu inti sel kelamin pada pria atau pada ayah maupun inti sel kelamin pada ibu atau wanita. Jadi sehingga pada proses ini merupakan gabungan dari sifat ayah dan juga sifat ibu. Apa yang dimaksud dengan kromosom? Kromosom adalah benang halus yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Jadi yang dikatakan kromosom itu bentuknya berupa benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Jadi kalau kita lihat memang bentuknya kalau di buku-buku seperti ini seperti benang-benang halus. Kemudian di sini ada seperti ini. Mana ya gambarnya? Ini. Kurang lebih bentuk kromosomnya seperti itu ya. Jadi kromosom tersebut adalah benang halus yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Berarti jika kromosom itu kemudian dibagi menjadi dua, Jadi kromosom dibagi menjadi dua. Ada yang namanya kromosom autosom, ada yang namanya kromosom genosom. Autosom ini adalah pembentuk tubuh. Pembentuk tubuh. Untuk apa? Pembentuk tubuh misalnya warna kulit, jenis rambut dan lain sebagainya. Sedangkan genosom ini adalah pembentuk jenis kelamin. Yang mana nanti jika dia laki-laki akan memiliki kromosom XY. Ini kalau laki-laki.
Sedangkan perempuan untuk kromosomnya adalah XX atau perempuan. Nah, nih. Tadi di sini disinggung bahwa kromosom merupakan benang halus yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Berarti ada apa sih di kromosom itu? Nah, di dalam kromosom ada ya yang disebut dengan istilah gen. Gen itu apa? Gen itu adalah pembawa sifat. Ya, jadi dikatakan bahwa kromosom merupakan benang halus yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Berarti di dalam kromosom itu terdapat satu bagian yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Apa itu? Yaitu gen. Ya. Jadi gen itu adalah pembawa sifat atau materi genetik yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Lalu kemudian gen nanti ada yang sifatnya tampak. Ya. Ada yang sifatnya tampak atau yang disebut dengan istilah fenotip. Ada juga gen yang bentuknya atau sifatnya tidak tampak atau istilahnya genotip. Ya. Nanti kalau yang tampak nanti bisa ditulis misalnya sifat gen yang tampak itu apa? Berarti yang kelihatan. Misalnya di sini rambut keriting ya. Rambut keriting. Kemudian biji bulat. Apalagi kulit putih. Ya. Dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak tampak biasanya dilambangkan dengan huruf. Ya, dilambangkan dengan huruf. Ya. Bisa M besar, ya, bisa huruf besar atau huruf kecil. Ya, huruf kecil. Yang besar ini disebut dengan istilah dominan. Yang kecil itu disebut dengan resesif. Yang mana masing-masing dari gen ini, yang genotip ini memiliki pasangan atau bentuknya berpasangan. Ada yang berpasangan dengan sesama dominan, ya misalnya dia M besar, berarti sama-sama dominan. Ada juga yang berpasangan dengan berbeda, yaitu misalnya yang satunya dominan, yang satunya resesif. Ya. Pasangan ini disebut dengan istilah alel. Sedangkan apabila dia berpasangan dengan sesama dominan atau dia berpasangan dengan sesamanya seperti ini, maka ini disebut dengan homozigot. Sedangkan apabila dia berpasangan tapi berbeda seperti ini yang disebut dengan istilah heterozigot. Nah, ini adalah pembahasan awal dari pewarisan sifat atau hereditas. Sampai di sini ada pertanyaan, nanti silakan ditulis di kolom komen. Pembahasan berikutnya adalah tentang persilangan. Pembahasan berikutnya adalah tentang persilangan. Dalam persilangan itu terdapat beberapa istilah. Yang pertama ada yang namanya parental. Parental ini orang tua atau diberi lambang P. Kemudian ada gamet. Ini disebut dengan G. Lalu kemudian ada keturunan atau filial. Ini bisa diberi lambang F. Persilangan itu dapat dibagi atas persilangan monohibrid, kemudian ada persilangan di hibrid. Ya, jadi persilangan dibagi menjadi dua, ada monohibrid, ada dishibrid. Monohibrid berarti dia persilangan satu sifat beda. Ya. Sedangkan dihibrid adalah dua sifat beda. Ya. Kalau monohibrid persilangan satu sifat beda,
sedangkan di hibrid adalah persilangan dua sifat beda. Contohnya kalau di monohibrid, misalnya persilangan antara bunga merah dengan bunga putih. Bunga putih ya, berarti satu sifat saja, yaitu warna merah dan warna putih ya, satu sifat saja. Kalau di hibrid misalnya tumbuhan ya, misalnya tumbuhan tinggi manis ya, tinggi manis dan rendah asam. Ya, berarti ada dua sifat, yaitu tinggi dan rendah serta manis dan asam. Makanya disebut dengan dihibrid. Dihibrid berarti persilangan dua sifat beda. Persilangan monohibrid itu ada dua macam. Ada persilangan yang disebut dengan dominansi penuh. Ya, ada yang dimaksud dengan dominansi penuh. Dan ada juga yang disebut dengan intermediate. Ya, ada yang dimaksud dengan istilah intermediate atau dominansi tidak penuh. Ya, jadi ada dua, di dominansi penuh dan ada intermediate atau dominasi tidak penuh. Pada persilangan dominasi penuh berarti dalam hal ini ada yang kalah, ada yang menang. Ya, berarti ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang disebut dominan, ya, yang menang disebut dominan. Sedangkan yang kalah sendiri disebut resesif. Ya. Jadi pada dominasi penuh itu ada yang menang, ada juga yang kalah. Ya, misalnya kalau antara bunga merah dengan bunga putih, yang mana keturunannya berarti bisa merah bisa putih. Ya, yang menang itu dominan. Berarti kalau misalnya merah dengan putih ternyata keturunannya banyak yang warna merah, ya berarti yang dominan berwarna merah. Sedangkan yang putih itu resesif. Jadi di dominasi penuh ini pilihannya cuma dua. Ya, kalau tidak kalah menang. Ya, kalau antara merah sama putih, ya berarti kalau tidak merah ya putih. Jadi pilihannya cuma dua. Hukum dominasi penuh ini atau dominasi penuh ini didasari pada hukum Mendel 1, yang mana berbunyi bahwa setiap gen dalam alel akan berpisah secara bebas membentuk gamet. Ya, jadi hukum dominasi penuh ini berlandaskan dari hukum Mendel 1, yaitu mengatakan bahwa setiap gen dalam alel akan terpisah secara bebas membentuk gamet. Artinya alel tadi kan adalah pasangan gen gitu. Jadi dalam hal ini setiap gen ketika dia disilangkan maka gen itu bisa memilih gitu ya. Bisa memilih secara bebas ketika dalam proses pembentukan gamet. Maka nanti muncul yang kalah dan yang menang gitu ya. Nah, itu. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya misalnya ada bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Nah, ini contohnya ya. Nah, bunga merah disilangkan bunga putih, yang mana bunga merah ini adalah yang dominan, M besar, sedangkan bunga putih adalah M besar, MC.
kecil. Ini adalah parental. Parental itu adalah orang tua. Kemudian gametnya adalah, dalam menulis gamet, perhatikan yang sama itu ditulis satu, ya. Yang sama ditulis satu. Berarti gametnya itu adalah M besar, ya, M besar dan M kecil. M besar dan M kecil. Yang mana dalam hal ini gametnya adalah, ya, gametnya. Yang mana hasil persilangannya adalah M besar dan M kecil. Ini adalah berwarna merah, tapi merahnya yang heterozigot. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, F1 jadi parental, yaitu M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Ya. Dalam hal ini adalah merah dengan merah, maka keturunan F2-nya adalah sini ya. Maka keturunan F2-nya adalah, kita bikin tabel. Ini kan gametnya adalah M besar. Ya, ini adalah gametnya. Gametnya ada M besar, M kecil, M besar, M kecil. Jadi dalam penulisan gamet itu yang sama itu tidak perlu ditulis. Karena ini berbeda, maka dua-duanya harus ditulis gitu. Maka F2-nya kita bikin penyelesaiannya dengan cara bidak catur. Ya, namanya bidak catur. Ya. Ya, penyelesaiannya dengan cara bidak catur. Ini M besar, ini M kecil. Ini M besar, ini M kecil. Berarti M besar ketemu M besar, jadi M besar, M besar. M besar, M besar ini akan berwarna merah. Ya. M besar dan M kecil. M besar dikalikan dengan M kecil berarti M besar, M kecil. Setiap ada yang ada M besarnya, maka dia akan menjadi warna merah. Setiap ada M besar akan menjadi warna merah karena M besar dominan. Ini M besar, M kecil, ya, M besar, M kecil. Ini akan berwarna merah. M kecil dengan M kecil ya, M kecil, M kecil. Setiap yang ada M kecil akan berwarna putih. Ya, akan berwarna putih. Salah ini. Ini salah ya. Nah, yang benar adalah M kecil. Ya, salah. Bukan M besar tapi M kecil. Ya, saya koreksi. Tadi kan sini M besar, M kecil salah, saya koreksi. Ya. Maka penulisannya ini jadi putih. Maka proses keturunannya adalah merah. Ya, perbandingan fenotipnya adalah merah banding putih. Yaitu 3:1. Biar kalian lebih paham, kita masukkan contoh lain. Misalnya ada bunga, misalnya antara kelinci hitam ya disilangkan dengan kelinci putih. Nah, silangkan antara dengan kelinci hitam dan kelinci putih. Ya. Pertanyaannya gini, ya, jika ada kelinci hitam, M besar, berarti ini adalah dominan, disilangkan dengan kelinci putih, ini jangan, biar enak jadi H aja, H hitam. Ya, misalnya kelinci hitam, H besar, dan kelinci putih, H kecil. Ya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka F2-nya adalah, ini contoh soalnya gini ya.
Tadi kan kita sudah jelasin, ini contoh soal lain. Ya, jadi kita bikin urutannya. Yang pertama kita tulis P-nya dulu. Ya, parental. Tadi kan ada istilah-istilahnya yang sudah saya jelaskan di awal. Yaitu P-nya atau parental, ada kelinci hitam, disilangkan dengan kelinci putih, gitu ya. Yang mana ini ya, M besar, nah, maaf, bukan M besar, H besar disilangkan dengan H kecil, maka gametnya adalah, nah, dalam penulisan gamet jika dia sudah sama tidak perlu ditulis lagi. Ini H besar, berarti H ini kan sama ya, ada H besar, maka ditulis cukup satu saja. Lain halnya misalnya dia H besar, H kecil, berarti ini gametnya ada dua, ada H, ada H kecil. Kalau misalnya bentuknya seperti ini. Tapi kalau di soal ini, di sini kan ditulis H besar, H besar disilangkan dengan kelinci putih, H kecil. Maka gametnya adalah H dan yang ini H, ini adalah H kecil. Maka F1-nya adalah H besar, H kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti F1 jadi parental ya. Ini keturunannya akan memiliki sifat hitam. Kenapa hitam? Karena di sini memiliki H besar. H besar adalah dominan. Ya. Maka F1 jadi parental. H besar, H kecil disilangkan dengan H besar, H kecil. Ini adalah berwarna hitam, tapi hitamnya adalah heterozigot. Ini juga berwarna hitam, berarti dia heterozigot. Kemudian gametnya adalah, karena ini berbeda ya, ini berbeda, ini juga berbeda, maka dua-duanya harus ditulis ya. Jadi H besar dan H kecil karena memiliki perbedaan. Ini H besar, ini H kecil. Karena memiliki perbedaan dari gametnya, maka dua-duanya itu harus ditulis. Beda kayak ini. Kalau ini kan sama-sama H besar, maka satu saja yang ditulis. Ya, karena ini ada dua, H besar dan H kecil, maka dua-duanya harus ditulis. Nah, ini juga. Ini jadi H besar dan H kecil. Ya. Ada H besar dan H kecil. Maka F2-nya bagaimana? Ya, F2-nya kita bikin yang namanya bidak catur. Ya, F2-nya kita bikin yang namanya bidak catur. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya, ketika kita membahas contoh soal. Nah, ya. Ini. Nah. Biasanya ini ambang gini ya. Tapi nggak mesti ya. Ini hanya contoh saja. Ditulis gametnya, berarti di sini H besar dengan H kecil. Di sini H besar, H kecil. H besar ketemu H besar adalah H besar. Artinya setiap yang mengandung H besar itu berarti memiliki gen yang dominan. Berarti ini pasti hitam. H besar, H kecil. H besar, H kecil. Ini juga pasti hitam karena dia mengandung yang ada dominannya. H besar, H kecil. Dapat dari mana? H kecil dikali H besar ya. Jadi H besar ini dapat dari H besar kali H besar ya. H besar. H besar, H kecil, H besar, H kecil. H besar, H kecil. Karena mengandung H besar maka dia hitam. Ya. Sedangkan ini H kecilnya adalah, ini berarti dia putih. Berarti bagaimana perbandingan fenotipnya? Perbandingan fenotipnya yaitu karena fenotip itu adalah yang tampak, berarti dia hitam dan putih. Yang hitam ada berapa? 1, 2, 3. 3 yang putih ada 1 banding 1. Bagaimana perbandingan genotipnya? Bagaimana perbandingan genotip? Berarti ada H besar banding H besar, H kecil banding H kecil, H kecil. H besar ada 1, H besar H kecil ada 2, H kecil ada 1.
F1. Nah, ini adalah contoh dari persilangan dari monohibrid dari dominasi penuh. Maka dalam hal ini ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, dalam hal ini yang menang adalah yang hitam sebagai dominan, sedangkan yang kalah yang putih sebagai resesif. Nah, di sini ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar gitu. Nggak apa-apa, nanti akan saya jawab pada video berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai persilangan monohibrid yang dominasi penuh. Nah, sekarang kita bahas mengenai persilangan monohibrid pada intermediate. Ya, jadi persilangan monohibrid, atau saya tulis saja persilangan intermediate ya. Persilangan monohibrid yang intermediate. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa yang dikatakan intermediate ini berarti kalau tadi di monohibrid dia ada yang kalah, ada yang menang. Sedangkan di intermediate ini menggunakan hukum Mendel 2. Apa bunyi hukum Mendel 2? Yaitu menyatakan bahwa setiap gen di dalam alel atau di dalam pasangan tadi di dalam gamet ya, di dalam gamet akan bergabung secara bebas saat pembentukan individu baru. Saat pembentukan individu baru. Berarti dalam hal ini pada persilangan intermediate itu adalah gabungan. Ya. Adalah gabungan. Maka dalam hal ini dalam persilangan intermediate itu adalah sama-sama menang. Ya. Sama-sama menang. Jadi kuncinya itu. Ya, sama-sama menang. Artinya kalau misalnya yang tadi merah ya disilangkan dengan putih misalnya atau hitam ya, misalnya tadi hitam ya, berbulu hitam disilangkan dengan berbulu putih ya, dimana ini adalah dominan, ini adalah resesif, maka F1 nya nanti adalah H besar H kecil tapi warnanya adalah abu-abu ya. Jadi tidak hitam, tidak putih. Ya, bukan berarti sebelah-sebelah ya, mentang-mentang gabungannya sebelah hitam, sebelah putih ya, bukan. Tapi adalah gabungannya. Misalnya kalau hitam sama putih ya berarti anaknya misalnya abu-abu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau di monohibrid tadi kan ada yang kalah, ada yang menang gitu. Berarti pilihannya dua. Kalau misalnya hitam sama putih, kalau udah hitam ya putih. Sedangkan pada intermediate ini bisa pilihannya 3 nanti. Keturunannya bisa hitam, bisa putih, bisa juga abu-abu ya. Jadi pada intermediate ini sifatnya adalah gabungan gitu. Jadi keturunannya adalah gabungan dari induknya ya, gabungan dari induknya seperti itu. Nah, contoh soalnya begini. Nah, misalnya tadi kita pakai tadi ada kelinci berbulu hitam ya. Kelinci hitam disilangkan dengan kelinci putih. Nah, ini contoh soalnya gini. Yang mana kelinci hitam ini masih di dominan, sedangkan kelinci putihnya ini adalah resesif. Maka gametnya adalah, ini parental ya, gametnya adalah H besar dan H kecil. Maka F1 nya adalah H besar, H kecil. Dalam hal ini dia warnanya abu-abu. Kalau tadi di dominansi penuh itu anaknya hitam. Warnanya hitam. Kalau di sini adalah abu-abu. Jadi perpaduan antara putih dan hitam. Bagaimana F2-nya? Nah, berarti jika F1 disilangkan dengan
Jika ini disilangkan dengan sesamanya, berapa bagaimana F2-nya gitu ya. Nah, kita lihat. Berarti F1-nya jadi P. Ya. Berarti H besar, H kecil, ya, disilangkan dengan H besar, H kecil. Dalam hal ini dalam penulisan gamet ingat sama kayak di awal. Berarti kalau dia beda, ya kalau dia beda ditulis dua-duanya. Ya. Kalau dia sama ditulis salah satu. Ya, berarti kalau H besar H kecil beda, berarti di sini gametnya ada dua. Ya, H besar H kecil, ini juga ada H besar H kecil. Maka F2-nya sama kita pakai bidak catur tadi. Nah, bidak catur. Ingat, nah ini bidak catur gini. Nah, ini seperti ini variasi saja ya. Nah, ini ada H besar H kecil, ini H besar H kecil. Berarti H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, H kecil H kecil. Nah, di sini ada perbedaan antara monohibrid dengan intermediate. Perbedaannya apa? Kalau yang intermediate, H besar tetap hitam. H besar H kecil kalau di monohibrid dominasi penuh itu dia jadi hitam, tapi pada di bagian intermediate ini jadi abu-abu. Ini juga jadi abu-abu. Sedangkan ini jadi putih. Maka perbandingan fenotipnya adalah ada 3. Yaitu ada hitam, ada abu-abu, ada putih. Yang mana perbandingannya adalah 1:2:1. Yang hitamnya ada 1, yang abu-abu ada 2, yang putih ada 1. Ya, genotipnya adalah H besar ada 1 banding H besar H kecil ada 2 banding H kecil ada 1. Nah, ini adalah contoh dari persilangan intermediate. Kembali kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini contoh persilangan dari intermediate. Jadi perbedaannya apa? Kalau tadi di bagian monohibrid yang dominasi penuh itu dia pilihannya ya tadi saya katakan ada 2, maka perbandingan dari fenotipnya ya cuma 2 antara merah dan putih. Sedangkan di sini di intermediate dia sama-sama gitu. Jadi pilihannya bisa 3. Bisa hitam, bisa abu-abu, bisa putih. Ya, jadi perbandingannya adalah 1:2:1. Nah, ini pembahasan mengenai persilangan intermediate. Dihibrid ini di berarti 2, maka persilangan dihibrid adalah 2 sifat beda ya. 2 sifat beda. Dihibrid berarti persilangan 2 sifat beda. Maka dalam persilangan ini nanti muncul ada yang misalnya dari segi misalnya kulit putih ya, misalnya kulit putih, rambut, nah rambut keriting, nah misalnya gitu, berarti ada 2 sifat beda kan? Atau misalnya kalau pada tumbuhan, misalnya ada tumbuhan tinggi, manis, nah ya, atau berbiji bulat, warna hijau. Ya berarti ada 2 sifat. Ya, jadi persilangan dihibrid ini berarti dia 2 sifat beda. Tuh. Contoh. Nah, nah, misalnya ada kacang ya. Nah, ada kacang biji bulat kuning, biji bulat berwarna kuning disilangkan dengan kacang biji kisut atau keriput ya,
biji kisut hijau. Nah, ini kan ada dua sifat beda. Biji bulat, biji kisut. Warna kuning, warna hijau, kan ada dua sifat beda. Nah, di mana ini yang dominan? Ya, M besar, M besar terus. Bulat berarti B besar, kuning, K besar, Yang ini B kecil, K kecil. Nah, berarti ini ada berapa gametnya? Ya. Nanti dulu. Jika sama F1 disilangkan dengan sesamanya, maka F2-nya seperti apa gitu. Nah, proses penjawabannya gini. Berarti ini jadi P1 kan? Nah, P1 sama dengan bulat kuning ya, saya singkat seperti itu. Berarti ini B besar, K besar disilangkan dengan kisut hijau. Berarti di sini saya kasih tanda B kecil, K kecil. Berarti gametnya adalah, karena ini beda maka dua, ada B ada K besar. Yang ini beda, berarti ada B kecil dan K kecil. Ya, karena B besar sama, ditulis salah satunya saja. K besar ditulis salah satunya saja. B kecil ditulis salah satunya, K kecil ditulis salah satunya. Ya. Maka F2-nya adalah disilangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dalam hal ini dia berbiji bulat berwarna kuning, tapi sifatnya heterozigot. Pertanyaannya adalah jika F1 disilangkan dengan sesamanya, F2-nya adalah bagaimana? Berarti ini jadi parental kan? Ini jadi parental. P sama dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti ini bulat kuning dengan bulat kuning. Ya, berarti gametnya sama dengan B besar, K besar. Nah, ya, B besar, K besar. B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini sama juga. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Karena dia memiliki dua sifat beda, maka ditulis dua ya. Bulat kuning, bulat hijau. Kisut kuning, kisut hijau. Nah, seperti itulah. Maka F2-nya, F2-nya ini berarti kita bikin tabel. Kita bikin tabel di sini saja ya, biar kelihatan. Nah, ini panjang. Sini kita bikin tabel. Kita isi dulu. BK. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Sama. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Nah, gitu ya. Maka ini dengan ini kita kalikan. Ya. Berarti ini hasilnya B besar, K besar, K kecil. Jadi ingat, setiap ada yang B besar, ya, setiap ada B besar, K besar, ya, setiap ada yang B besar dan K besar. Ya. Jadi ingat ya, setiap ada B besar dan K besar, ini berarti dia pasti bulat kuning. Ya.
Kalau ada B besar dan K besar berarti dia bulat kuning. Yang ada B besar, K kecil berarti dia bulat hijau. Yang ada B kecil, K besar berarti dia kisut kuning. Yang ada B kecil, K kecil berarti dia kisut hijau. Nah, kita lihat B besar, K besar, K besar berarti dia mengandung B besar dengan K besar. Ini berarti dia bulat kuning. B besar, K besar, K kecil. B besar, K besar, K kecil. Ini juga bulat kuning karena dia mengandung B besar dan juga K besar. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Berarti ini juga termasuk bulat kuning karena ada B besar, ada K besarnya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini juga bulat kuning. B besar, K besar, K kecil. Ini bulat kuning. B besar, K kecil. Berarti bulat hijau. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti ini bulat kuning. B besar, B kecil, K kecil berarti bulat hijau. Karena dia mengandung B itu ada bulat, K kecil itu warnanya hijau. Ya kan? B besar, B kecil, K besar. Ini juga bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. B kecil, K besar. Berarti ini hijau, keriput. Nah, kisut kuning. B kecil, K besar, K kecil. B kecil, K besar, K kecil. Berarti ini kisut kuning. Sama. Ya. Sama. Kisut kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini bulat kuning. B besar, B kecil, K kecil. Berarti bulat hijau. B kecil, K besar, K kecil. Berarti kisut kuning. B kecil, K kecil. Berarti kisut hijau. Maka perbandingannya gimana? Perbandingan genotip. Fenotip dulu. Fenotipnya bagaimana? Nah, fenotipnya berarti ada yang bulat kuning. Ya, saya singkat dengan istilah BK ya. Bulat kuning. Ada yang ya berbanding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau. Yang BK berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 banding bulat hijau 1, 2, 3. 3 kuning 1, 2, 3. Putih 1. Maka perbandingan fenotipnya adalah 9, 3, 3, 1. 9 BK ini adalah bulat kuning, BH bulat hijau, KK kisut kuning, KH kisut hijau. Nah, ini adalah contoh dari persilangan dua hibrid. Ya, sampai sini dulu penjelasan kita mengenai persilangan atau pewarisan sifat atau yang dikenal juga dengan istilah hereditas. Mohon maaf apabila dari penjelasan saya nanti
muncul kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan saya juga ya. Karena ilmu yang saya punya itu sangat terbatas, maka mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi yang memiliki pertanyaan dari penjelasan saya nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.